Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Resandenifa dengan NIM 231086361 ingin menyampaikan materi yang berjudul Teori Penipuan Antar Individu. Teori penipuan antar individu merupakan sebuah teori dalam bidang kriminologi yang menjelaskan bagaimana individu yang cenderung melakukan tindak penipuan kepada korban yang dipilih secara spesifik dan bukan secara acak. Menurut teori ini, sebelum melakukan tindak penipuan, pelaku akan menargetkan beberapa korban. Target ini dipilih dengan cermat berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, tingkat kerentanan, dan juga lokasi di mana korban berada. Pelaku akan menyesuaikan skenario penipuan dengan latar belakang calon korban untuk meningkatkan efektivitas penipuan. Misalnya skema penipuan kepada wanita karir berbeda dengan skema penipuan kepada lansia. Menurut teori ini, penipuan terjadi karena pelaku dan dengan cara korban memanfaatkan kerentanan atau kelemahan pihak lain. Teori penipuan antar individu atau sering disebut dengan teori fraud mencoba untuk menjelaskan dan memahami faktor-faktor yang memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku penipuan atau kecurangan terhadap orang lain. Berikut adalah beberapa poin penjelasan terkait teori penipuan antar individu. Motivasi penipuan. Teori ini mencoba mengidentifikasi dan memahami motif di balik perilaku penipuan. Motivasi tersebut bisa berkisar dari kebutuhan finansial, mendesak, hingga dorongan psikologis, seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merasa lebih unggul. Teori kepribadian. Beberapa pendekatan dalam teori penipuan menitik beratkan pada karakteristik kepribadian individu yang mungkin membuat mereka lebih cenderung terlibat dalam tindakan penipuan. Ini bisa mencakup faktor-faktor seperti tingkat impulsivitas, tingkat empati yang rendah, dan kecenderungan yang untuk mengambil risiko. Yang selanjutnya, teori peluang. Teori ini fokus pada kesempatan yang muncul bagi individu untuk melakukan penipuan. Adanya peluang terutama ketika kontrol internal dan eksternal lemah dapat menjadi faktor pendorong untuk terlibat dalam kecurangan. Yang selanjutnya, teori rasionalisasi. Beberapa teori penipuan menekankan pada proses rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku. Mereka mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan penipuan yang mereka lakukan sah atau dapat dibenarkan dalam konteks tertentu. Selanjutnya, kondisi sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial dan organisasional juga dapat memainkan peran penting. Kondisi organisasional yang kurang transparan atau budaya yang mendorong pelaku tidak etis dapat meningkatkan risiko penipuan. Selanjutnya, teori deferensi. Beberapa teori penipuan juga melibatkan elemen determinasi atau faktor-faktor yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam penipuan. Ini bisa mencakup sanksi hukuman yang tegas atau peningkatan pengawasan. Yang selanjutnya, teori siklus kehidupan penipuan. Beberapa model teoritis menggambarkan penipuan sebagai suatu siklus yang melibatkan langkah-langkah tertentu, mulai dari motivasi awal hingga eksekusi dan akhirnya penangkapan atau penghentian. Yang terakhir, teori penipuan antar individu adalah teori yang berusaha menjelaskan bagaimana penipuan terjadi dalam interaksi antar individu, dan teori ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berbohong atau menipu orang lain. Penerapan teori penipuan antar individu. Teori penipuan antar individu dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, psikologi, hukum. Dalam bidang komunikasi, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana penipuan terjadi dalam interaksi antar individu. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berbohong atau menipu orang lain. Salah satu teori penipuan antar individu yang paling berpengaruh adalah teori deception by omission yang dikemukakan oleh Buller dan Berguzon pada tahun 1996. Teori ini menyatakan bahwa penipuan terjadi ketika seorang menyembunyikan atau tidak mengungkapkan informasi yang relevan dari orang lain.
Menurut teori DBO, ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan, yaitu motivasi adalah faktor yang paling penting dalam penipuan. Keterampilan juga berperan penting dalam penipuan. Potensi untuk terdeteksi juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penipuan. Selain teori DBO, ada beberapa teori penipuan antar individu lainnya seperti teori interpersonal deception theory yang dikemukakan oleh De Paulo, Casey, Handel, Weir, and Epstein pada tahun 1996. Teori ini menyatakan bahwa penipuan terjadi ketika seseorang berusaha untuk membuat orang lain percaya pada sesuatu yang dia tahu tapi tidak benar. Teori penipuan antar individu. Teori yang penting untuk memahami bagaimana penipuan terjadi dalam interaksi antar individu. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berbohong atau menipu, serta untuk menerapkannya dalam berbagai bidang. Dan berikut adalah beberapa poin penting dari kesimpulan teori penipuan antar individu. Penipuan adalah tindakan menyembunyikan atau tidak mengungkapkan informasi yang relevan dari orang lain. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan, yaitu motivasi, keterampilan, dan potensi untuk terdeteksi. Teori penipuan antar individu dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, psikologi, dan hukum. Dan teori penipuan antar individu mencakup pemahaman mendalami tentang motif, karakteristik, kepribadian, peluang, rasionalisasi, kondisi sosial, dan faktor-faktor lain yang dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam perilaku penipuan. Baiklah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.